Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila hadratan Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bagi hari ini patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu senantiasa memberikan barokahnya kepada kita, memberikan nikmat yang sangat luar biasa. Kita bisa berkesempatan untuk kaji, untuk belajar, untuk deres, untuk thalabul ilmi, untuk mengisi hari-hari Ramadan kita dengan bobot yang lebih berkualitas, yaitu mengkaji makna ayat-ayat Allah sekaligus membaca sholawat pada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan ridho dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita dendangkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pagi ini kita melanjutkan fi Sahifah Tasi' wa Ishrin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang dikatakan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man alu Muhammadin, siapa-siapa yang disebut dengan keluarganya Kanjeng Nabi itu. Yang disebut itu alladzina umirna bihubbihim, yaitu orang-orang yang diperintahkan oleh kami dengan mencintai mereka semuanya umatnya, wa ikramihim, dan memuliakannya, ta'zim, menghormatinya, wal bururi bihim, dan juga berbuat amal kebajikan, kebaikan pada mereka. Faqala ahlus sofa'i wal wafa, dan berkatalah para ulama ahlus sofa, ahli tasawuf, ahli ikhlas, dari kata sofa, wal wafa sama sebetulnya, tapi ini konteksnya adalah orang yang wafa, menepati janji. Man amana bi wa akhlaso, yang disebut dengan umat Kanjeng Nabi atau keluarga Kanjeng Nabi adalah orang yang beriman kepada saya atau Kanjeng Nabi dan juga berbuat ikhlas. Faqila wa ma alamatuhum, lalu indikatornya apa? Tanda-tandanya apa disebut sebagai keluarga Nabi itu? Faqala itharu mahabbati ala kulli mahbubin. Tandanya adalah orang yang mendiseminasi, menyebarkan, menyebarluaskan cinta kepadaku, katanya Nabi, kepada semua orang yang dicintai. Tidak hanya Nabi. Wastighalul batin bidzikri. Dan yang kedua, kata tanda-tandanya adalah kesehariannya fokus, sibuk, istighal, konsentrasi hatinya dalam berzikir kepadaku, ba'da dzikrillah, sesudah zikir kepada Allah. Wa fi ukhra, dan yang lain menyebutkan alamatuhum, alamatnya min ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tadi adalah itmamu dzikri wal iktsaru minas sholati alayya, yaitu tetap ajak
melanggengkan dzikir kepadaku dan juga memperbanyak dari sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, manil qawiyyu fil imani bik? Siapa orang yang disebut orang yang qawiyun, apa itu? Kokoh, kuat dalam imannya kepadamu. Faqala man amana bi. Nah, orang yang beriman kepada saya, walam yaroni, dan tidak melihat kepada saya, fa innahu mu'minun bi ala syauqin minhu. Sesungguhnya mereka adalah orang mukmin yang meskipun ya iman kepada saya meskipun tidak melihat, kan? Imanun bi walam yaroni, kan enggak pernah melihat Kanjeng Nabi, tapi tetap iman. Fa innahu mu'minun bi, itulah yang disebut dengan orang yang beriman kepada saya, ala syauqin minhu, atas dasar kangen ya, atas dasar rindu, syauqin ya, syauq bisa rindu, bisa tinggi, bisa nyuprih ya. Wa sidqin fi mahabbati, dan jujur, sidqin sangat sungguh-sungguh jujur dalam mencintai saya. Wa alamatu dzalika minhu, dan alamatnya itu semuanya adalah annahu yawaddu ru'yati bi jami'i ma yamliku, bahwa mereka adalah senang melihatku dalam setiap apa-apa yang dimiliki, ma yamliku. Wa fi ukhra mil al-ardi dhahaban dzalikal mu'min bi haqqan. Dan disebutkan dalam yang lain bahwa meskipun di bumi ini terpenuhi dhahaban dengan emas, penuh dengan emas, al-mu'minu bi haqqan, tetap yang disebut dengan orang mukmin adalah mencintai, mengimani pada saya secara benar-benarnya. Wal mukhlisu fi mahabbati sidqan, dan juga ikhlas ya, mukhlis dalam mencintai saya secara sungguh-sungguh. Artinya apa? Meskipun sugih, kaya, dengan seluruh bumi ini diisi dengan emas, ya, tetap menjadi orang yang iman dan mukhlis kepada Kanjeng Nabi. Wa qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita sholatal musallin. Ara'aita sholatal musallina alaik. Apakah engkau melihat ya pembacaan sholawatnya orang-orang yang bersolawat kepadamu, mimman huwa angka, terhadap orang-orang yang tidak ada ghaib di sisimu, ya kan? Waman ya'ti ba'daka mahalahuma indaka, dan juga pada orang-orang yang datang sesudahmu dalam keadaan-keadaan keduanya di sisimu. Artinya apa? Nabi ditanya, ya Nabi, apakah engkau tahu orang yang bersolawat kepadamu? Padahal orang yang bersolawat kepadamu itu tidak ada. Kanjeng Nabi enggak melihat langsung. Padahal yang baca solawat itu jauh sesudah Nabi gesang, dan Nabi hidup. Sudah Nabi sedo, jauh orang selawat. Ditanya begitu, apakah tahu orang begitu? Ya. Faqala, katanya Nabi, asma'u sholata ahli mahabbati. Saya itu mendengar sholawatnya orang-orang yang mencintai saya. Meskipun beliau tidak ada secara fisik, hitungan matematis gitu kan, tapi beliau mendengarkan mahabbahnya orang yang cinta pada Kanjeng Nabi itu. Wa a'rifuhum, dan saya mengetahui semua yang dibacakan, yang diniatkan, yang disolawatkan kepada saya oleh mereka itu. Wa tu'radu alayya sholatu ghairihim ardon, dan juga saya tahu tu'radu yang ditujukan kepada saya, solawat mereka, selain turun dan tujuannya. Artinya Kanjeng Nabi itu tahu banyak tentang solawat itu yang diberikan kepada Kanjeng Nabi. Karena itu inilah perintah membaca solawat itu, fadilahnya sangat luar biasa. Sangat luar biasa, tidak bisa dihitung, tidak bisa dikalkulasi, tapi semuanya akan lebih produktif, lebih bermakna kalau itu diikuti yang paling dalam dari hati. Bukan sekedar membaca, tapi disertai dengan cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asmaun Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Selanjutnya adalah ini yang dibaca ketika ketika mulai halaman berapa ya, nanti yang ketika terakhir nanti saya ijazahkan konkret dengan dalail ini ya. Halaman 14 coba dilihat. Halaman 14. Ya. Jadi ketika masuk ya Allah ya Nur ya Haqqu ya Mubin, ya Allah ya Nur ya Haqqu ya Mubin, ya Allah ya Nur ya Haqqu ya Mubin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Itu langsung kan? Langsung ke Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ladzi istanqadhana bihi min ibadatil awthani wal asnam, wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa ashabihin nujabail barrotil kiram. Nah, dari sini langsung ke halaman 31. Jadi yang halaman sampai 15 sampai 30 itu kalau pas dalail tidak usah dibaca. Karena ini bagian dari hanya cerita hadis-hadis tentang fadilah sholawat. Yang dibaca wiridnya mulai halaman 15 sampai 30. Nah, langsung masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaika asma'u sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya terima, saya dengar, saya menerima panggilanmu dengan menyebut asma-asmamu, ya, asma-asma Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nama-nama Kanjeng Nabi itu ada mi'atani wa wahid. Nama Nabi Muhammad itu jumlahnya ada 201. Mi'atani wa wahid. Wa hiya hadihi. Nama-nama itu adalah berikut ini. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala manismuhu sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ini nama yang pertama. Semoga ya Allah, Allahumma ya Allah, sholli wa sallim, ya, sholawat serta salam, barokah dan rahmat, wabarik dan barokah nyampe, wabarik ala kepada orang yang manismuhu, yang namanya adalah Sayyiduna Sayyid Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama yang pertama Muhammad. Saya akan pindah kitab ini biar lebih jelas. Ini biar mungkin nama 21 hari ini mungkin hanya 50. Biar agak paham maksud-maksudnya dari kitab syarahnya. Saya cuplik saja. Ya. Wa hiya hadhihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad itu nama yang paling populer yang melekat pada Kanjeng Nabi. Huwa ismul mubarak, nama yang paling bawa banyak barokah, ya, paling banyak bawa barokah. Silakan diambil poin-poinnya, saya baca syarahnya untuk nama Muhammad. Nama yang menempel pada seorang yang Nabi itu berfirman, tempellah atau berilah nama anak-anakmu dengan nama Muhammad kalau laki-laki. Jadi tak boleh nama Muhammad Gayuh kalau laki-laki. Ismi atau nama yang paling huwa min ashhuril asma'i bainal alamin. Ya, jadi bisa di poin-poinnya saja. Nama Muhammad itu nama yang paling masyhur di antara nama-nama yang di alam jagat raya ini. Ya. Jadi itu namanya yang Muhammad. Wa alladzi yahmadu hamdan ba'da hamdin. Nah, coba dilihat. Masih nama Muhammad ini. Nah, Muhammad itu yang memuliakan, memuji, ya, namanya memuji, ya. Yahmadu hamdan ba'da hamdin. Pujian-pujian dan seba'da ujian, itu terus dipuji, terus tidak pernah berhenti. Yahmadu hamdin. Nah, dan Muhammad, nama Muhammad itu adalah mahmudun fil alam. Nama yang dipuji di alam raya ini, baik itu fil ardi wa fis sama, baik itu di muka bumi maupun di langit. Nama Muhammad itu. Nah, jadi nama yang paling panjang atau penjelasannya Muhammad, yang lain pendek-pendek. Wa huwa aidon mahmudun fid dunya wal akhirah. Ya.
Nama Muhammad itu nama yang dipuji di dunia maupun di akhirat. Fa fid dunya ma hudiya ilaihi wa nafa'a bihi minal ilmi wal hikmah. Dipuja di dunia karena saking banyak, saking karomah ilmunya dan karomah hikmahnya. Wa fil akhirati bis syafa'ah. Ya kan? Muhammad di dalam akhirat itu yang akan didamba-damba syafaatnya. Karena itu dia dipuji. Menjelaskan Muhammad tak dulu ini ada 10 halaman. Cilik-cilik, itu udah baik separuh. Nah, ini udah baik separuh. Udah hampir sarahnya tentang Muhammad. Ini satu pertemuan kalau kuliah ini 2 jam lebih. Jadi itu kenapa kok begitu rupanya orang atau nama yang pertama yang melekat pada Nabi itu adalah Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau baca begitu, Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dibaca sholawat, belakangnya dibaca. Jadi bukan Muhammad, bukan Sayyiduna Muhammad, Sayyiduna Ahad, Sayyiduna Wahid, tapi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena itu ini menjadi nama yang utama. Ya, nama yang utama. Sayyiduna Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yaitu Ahmad. Ahmad ini adalah fi'il mubalaghah dari sifatnya hamad. Ya kan? Fi'il yang mengsangatkan, yang serius, yang mubalaghah dari sifatnya alhamdu. Sifatnya yang terpuji itu. Karena itu sebetulnya Ahmad itu adalah kalimat kata yang menunjukkan bahwa mengisyaratkan pada isyarah latifiyah, isyarat batinnya kalau Ahmad itu. Ahmad saya memuji, tapi yang Muhammad yang terpuji, Ahmada yuhmadu Muhammadan. Memuji dari segala macam, tapi isyarah latifiyah, isyarat batin yang dilakukan. Jadi bedanya Ahmad dengan Muhammad itu. Tapi nama yang melekat adalah Muhammad. Seperti kemarin kita menyebut nama Asmaul Husna. Ya, ada 99 nama Allah. Nama Allah banyak, tapi yang paling populer, yang paling dikenal, yang paling membingkai semua namanya itu adalah Allah. Seperti ini, nama 201 yang paling terkenal adalah masyhurun adalah Muhammad. Masyhurun adalah Sayyiduna Hamid. Ya. Wasmuhu Mahmudun. Sayyiduna Mahmudun sallallahu alaihi wasallam. Bareng. Ini Bapak Haris ya, Hamid ya. Haris, Bapakmu Hamid. Jadi kalau saya bisa nebak, nama-nama sing ada kok mirip-mirip dengan 201, berarti ini keluarganya pernah maca dalail. Sederhana semuanya. Ini ra tahu ya ora iso. Padahal nama-nama ini bisa dirubah menjadi nama yang populer. Ya, tidak persis ya. Kalau namanya nanti di belakang. Jadi nama-nama bisa diotak-atik kalau mau punya anak dengan basisnya ini diotak-atik sendiri. Tidak harus persis. Ya. Hamid wa Mahmudun ya. Ini adalah sama dari derivasi dari kata yang sama dari Muhammad, Ahmad, Hamid, Mahmudun. Dari kata-kata yang sama. Ya, yaitu nama-nama yang menunjukkan pada hammada nafsahu wa hammada ibadahu, atau hamida nafsahu wa hamidahu ibadahu. Orang yang memuji dirinya dan memuji hamba-hambanya. Hamid kalau dari sisi bisa isim fa'il, mahmudun bisa maf'ulnya. Wa yakunu aidzon bima'nal hamid li nafsihi. Kenapa dipuji? Kenapa kanjeng Nabi dimuji? Al-hamid, pemuji li nafsihi, karena orang yang memuji dirinya sendiri, li a'mali ta'ati min ibadi, karena menyaksikan taatnya hamba-hambanya ya dalam melaksanakan perintah-perintahnya. Nah, ada yang mengatakan gini, wa summiya nabiyahu wa yummiya nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Muhammadan. Nabi Muhammad dinamai Muhammad, wa Ahmadan, dan dinamai Ahmad, wa Mahmudun, karena dia Mahmud. Ya, karena Nabi Muhammad itu sangat dirindu, sangat dicintai itu. Nah, karena itu ini menjadi nama yang paling melekat di antara nama-nama Nabi itu dari kata yang sama.
Sayyiduna Ahidun sallallahu alaihi wasallam. Ahid itu sama artinya, yang terpuji masih sama. Hanya fasummiya bihi fit Taurat. Di Taurat itu sering disebut tidak Muhammad tapi Ahid. Ya. Dalam kitab Taurat, kitabnya siapa Taurat itu? Ya, Musa, Nabi Musa itu adalah fit Taurati summiya bi ahidin, disebut dengan ahid. Ya, ada kata-kata yang sering muncul. Sebetulnya maknanya sama. Ada hadis Nabi yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, wa ismi fil Qur'ani Muhammadun. Dalam Quran Nabi Muhammad disebut namanya dengan Muhammad. Wa fil Injil Ahmad. Dalam Injil Ahmad, ada hadis dari Zaid Ibnu Abbas ini. Wa fit Taurati Ahidun. Dalam Taurat saya disebut dengan Ahid. Ya, wa innama summiyat Ahid samaitu Ahidan li'anni ukhitu an ummati naru jahannam. Jadi karena kami bisa membebaskan Ahidun dari api neraka. Sayyiduna Wahidun sallallahu alaihi wasallam. Wahid juga sama. Ini bukan ketua pondok di Jekulon. Wahid. Abdurrahman. Wahid apa Abdurrahman Wahid itu namanya? Hah? Hah? Wahid apa Wahid? Wahid itu ya. Wa ismuhu sallallahu alaihi wasallam Wahidun, ya. Disebut dengan Wahidun, yuqalu wahid wa wahid ay munfarid, sendiri, satu-satunya. Satu-satunya. Wahidun. Kata-kata maknanya sama. Ya. Sayyiduna Mahin sallallahu alaihi wasallam. Mahin. Mahin fassarahu fil hadis bi annahu alladhi yamhullahu bihil kufra. Mahin adalah menutupi, menghilangkan, mengganti. Ya. Allah mengganti, menutupi kekafirannya. Wa ismuhu Mahin. Nah, itu kata-kata jadi Nabi yang maha mengawal, menghilangkan, membimbing dari kafiran menuju keislaman itu. Ya. Wadzalika annal anbiya'a, karena itu seluruh nabi yang ada di muka bumi ini alaihi salatu wassalam ba'atsa li izalatil kufri. Nah, jadi Mahin artinya menghilangkan, li izalatil kufri minal wujudi fid dunya. Jadi itu makna tentang wahid. Sayyiduna Hasir sallallahu alaihi wasallam. Hasir wa alladhi yahsurun nasa ala qadamihi ayuqaddimuhum wa khalfihim, yaitu orang yang mengumpulkan manusia-manusia di bawah bimbingannya, baik di depan maupun di belakang itu. Jadi hasir, al-jam'u artinya mengumpulkan, wal istima, jadi pertemuan bersama, minal amakin ilal mahsar, jadi berapa tempat kepada mahsar, mengumpulkan, al-jam'u wal istima. Nabi, jadi kita lihat kenapa Nabi dinamakan itu. Memberikan nama itu kan mesti ada maksudnya. Nabi Muhammad dari orang-orang yang Muhammadun, Wahidun, Ahadun, Ahidun, Mahmudun, Wahidun, itu semuanya satu makna. Dialah satu-satunya manusia yang memuji, yang layak dicintai, yang tidak ada zat yang lain yang lebih dicintai kecuali Kanjeng Nabi. Sama dengan yang kedua, maknanya hasir, Nabi nanti yang akan jamaah fil mahsar, yang mengumpulkan dalam padang mahsar yang orang membutuhkan syafaatnya. Karena itu dia disebut dengan hasir. Sayyiduna Aqib, ya. Sayyiduna Aqib sallallahu alaihi wasallam. Fa maknahu al-ata aqibal anbiya, dia yang datang mengiringi para nabi-nabi itu, menyertai nabi-nabi. Fala nabiyya ba'da, maksudnya Aqib itu nabi yang mengiringi, yang tidak ada lagi nabi setelah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi profilnya kelihatan, wa huwal aqib ay al-akhir, artinya yang terakhir. Sayyiduna Thaha sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Toha tuba liman hudiya. Orang yang beruntung yang mendapatkan petunjuk. Nabi, amal, ibadah, aktivitas, program-programnya selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak melakukan sesuatu kecuali oleh wahyunya. Jadi maka itu dia disebut dengan Toha. Ada nama-nama meskipun ini artinya sedikit beda. Toha itu artinya adalah Tohir juga bisa, Hadi juga bisa, Thoriqul Jannah bisa tiga. Maknanya Toha itu. Maka tadi kesimpulannya adalah Tuba liman hudiya. Bahagialah, senanglah orang yang mendapatkan petunjuk. Sayyiduna apa ini? Yasin sallallahu alaihi wasallam. Yasin wa min asma'illahi. Sebetulnya begitu. Tapi ini juga nama Kanjeng Nabi. Yasin, Yasin, Yasin. Nama yang bimakna Muhammad. Ya rojulun. Ya Sayyidul Basar, artinya begitu, artinya sama. Hei manusia. Ya, jadi ini bisa menjadi Aksamu Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu nama yang digunakan untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yasin. Sayyiduna Thahir sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa at-Thahir fi nafsihi hissiyan wa maknan. Yang disebut Thahir adalah orang yang suci, ya hissi, lahir dan batin, dohir maupun batin, dan dia menempati tempat yang luar biasa kesuciannya. Jadi wa amat toharoh baro'atum min kulli khuluqin damimin. Jadi terbebas dari celaan, terbebas dari kekotoran, terbebas dari hal yang negatif. Karena itu disebutkan tohir. Jadi suci. Sayyiduna Thahir sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Mutahhar sallallahu alaihi wasallam. Hampir sama. Wawa bimakna ismuhu Thahir. Ini artinya sama dengan Thahir, bersih. Bersih, suci, yang mensucikan. Mutahhar ay mufidun, yaitu bermanfaat. Thahirnya orang yang suci, tapi mutahharnya ada implikasi. Mutahhar adalah mufidun, orang bermanfaat itu. Bisa lihat profil Kanjeng Nabi, Thahirun Mutahhar. Sayyiduna Thayyib sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, maknanya adalah thayyibun. Fala raiba, tidak diragukan lagi, anna sallallahu alaihi wasallam atyabut thayyibina wala atyabu minhu. Orang yang paling baik, orang yang paling thayyib dari setoyyib-thayyibnya orang, dan tidak ada yang lebih thayyib daripada Kanjeng Nabi. Maka itu disebut dengan Sayyiduna Thayyib sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, itu maknanya. Sayyiduna Sayyidun sallallahu alaihi wasallam. Sayyid itu namanya sendiri. Namanya Kanjeng Nabi. Sayyid. Jadi ana ada hadis qudsi apa betul? Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Ya Nabi. Saya itu sayyidnya, penghulunya, pok-pokane, ya, pengawalnya, yang bimbing anak-anak Adam nanti di hari kiamat. Ya, ini hanya yang memberikan syafaat. Ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Ada yang mengatakan begitu. Saya, kata Nabi, jadi sayyidnya. Wakila, apa itu yang disebut sayyid? Al-kamil al-muhtaj. Orang yang sempurna, yang dibutuhkan. Sayyid itu. Al-adimul muhtaj. Orang yang paling agung, yang dibutuhkan. Tidak membutuhkan lagi orang yang lain. Karena itu nama sayyid menjadi sangat dokter itu. Nama sayyid. Bukan sayyid itu orang berarti irung itu terus apalagi keterangan biasanya. Motone rodok melolok atau rodok-rodok ireng biasanya, bukan begitu. Nah, tapi maknanya yang paling utama wawiyah memimpin umatnya. Sayyid itu memimpin umatnya. Al-malikul ladzi tajibu ta'ata. Jadi pemimpin yang wajib ditaati. Namanya Sayyid. Sayyiduna Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namanya berikutnya adalah Rasul. Nah, ada Sayyiduna Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dua kata-kata ini, Rasul dan Nabi ini, kata-kata yang melekat pada Kanjeng Nabi sering disebut sebagai ada kriteria orang yang mendapatkan ilmu, ilham, wahyu. Itu namanya Rasul. Dulu sering dibedakan antara apakah Rasul itu laki-laki atau tidak ada Rasul perempuan. Nah, itu kan begitu. Nabi itu mendapatkan wahyu, ilham, wangsit, tetapi kadang-kala hanya untuk komunitas tertentu saja, untuk keluarga atau disebut untuk dirinya sendiri. Kalau Rasul untuk semuanya. Itu dulu disampaikan atau tidak. Maka Rasul jadinya adalah tabligh, ya, harus menyampaikan itu. Dan Nabi predikatnya dua-duanya, maka disebut sebagai Muhammadun Nabiyur Rahmah, Nabiyur Rasul, nabinya para rasul. Jadi paling puncak, paling inti daripada para nabi itu. Sayyiduna Rasulur Rahmah. Berikutnya Nabi Muhammad disebut dengan sebagai Rasulur Rahmah, yaitu Rasul yang membawa rahmat, yang memberi khusus kepada itu. Innama ana rahmatun. Nah, gitu kan. Dalam Quran disebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu namanya Nabi Rasulur Rahmah. Rasulur Rahmah sallallahu alaihi wasallam. Qayyimur Rahmah, Sayyidina Qayyimur Rahmah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang ajak, orang yang istiqamah, orang yang kontinu, orang yang selalu memberikan rahmah. Qayyimur Rahmah. Sayyiduna Jami'un sallallahu alaihi wasallam. Jadi fa'innahu sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu adalah mengumpulkan antara nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Jami'. Ada yang mengatakan jami' bainal ulama wal anbiya. Ada yang mengatakan begitu tafsirnya. Jadi mengumpulkan dari semua komponen-komponen yang ada. Jami' bainal jasadi war ruh. Ada begitu. Jami' nabi, jami'. Mengumpulkan itu. Sayyiduna Muqtafin sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Muqaffin sallallahu alaihi wasallam. Dua nama ini mirip. Ya. Artinya adalah fa ma'nahu wa at-tabi', mengikuti, menyertai. Ya, mengikuti. Jadi ini nabi yang mengikuti nabi-nabi sebelumnya, tapi juga datang nabi-nabi yang depan juga mengikuti beliaunya. Coba misalnya begini. Nabi Adam alaihissalam, konon ya salah satu maharnya yang digunakan pada istrinya Hawa, Sayyidah Hawa, apa? Katanya adalah sholawat. Ya. Nabi diciptakan sebelum nabi-nabi yang lain, dari Ziruhian. Karena itu disebut dengan Nur Muhammad. Maka dia dalam konteks ini disebut dengan Muqtafin wa Muqaffin sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Rasulul Malahim. Nama Kanjeng Nabi yang cukup gagah. Kalau ada anakmu, pengen anakmu sakti Mondraguna, diweden-wedeni wong, kemudian tapi harus lahir batin ya, jangan hanya namanya dok keren tapi boleh pelakainya gitu kan ada gitu. Nah, ya namanya pendekar boleh pendek dan kekar saja. Nah, tapi tidak sakti. Nah, Rasulul Malahim ini adalah utusan. Rasul al-Malahim wa jam'un malhamah. Artinya adalah al-harb wal qital, ya kan? Al-harb wal qital wal kharbus syadid wal waqi'atul adimah. Perang, jihad dalam konteks fisik. Karena itu wa hiya min aktsaril malahim likathrati luhumil qatla fiha. Ya, karena disebut begitu kenapa? Kanjeng Nabi banyak darah-darah, daging-daging yang terbuai, terhunus, termatikan gara-gara Kanjeng Nabi itu dan pasukannya. Karena disebut Rasulul Malahim. Lahmun dari kata apa lahmun? Daging itu. Nah, Rasulul Malahim. Nah. Sayyiduna Rasulur Rahmah.
Rasulur Roha. Berikutnya adalah Rasulur Roha, yaitu Rasul yang rohatun lil mu'minina fid dunya wal akhirah, membahagiakan, menyejukkan, menyenangkan. Rasulur Roha. Sayyiduna Kamil, Sayyiduna Iqlil sallallahu alaihi wasallam. Kamil, ya, Kamil wa al-kamil al-ubudiyah, sempurna dalam ibadahnya. Ya, kan daripada kamil kan bisa ada kayak jeneng toh. Kamil, kamal, ikmal, kumal, ya, macam-macam banyak. Ya ada kemil ya bisa. Ya, ya. Ya, itu artinya adalah kamilul ubudiyatu lillah. Nah, jadi ada yang mengatakan kamil itu adalah al-kamil al-awsafu bitakmilillah yang disifatkan kepada kesempurnaan dan kebesaran Allah. Ada yang mengatakan begitu. Iqlil itu artinya apa? Ada kitab Iqlil. Apa artinya Iqlil? Apa? Apa benar? Ada yang mengatakan ini mahkota. Ada yang mengatakan mahkota. Tapi juga disebut dengan mahkota berasal dari kata kamil yang sama. Iqlil sumiyal kamilatu fiz zabur. Biasa disebut dalam kitab Zabur dengan orang-orang yang sempurna. Tapi yang lebih umum adalah at-taj. Iqlil, Taj Yasin. Oh, itu singgasana apa itu? Mahkotanya Pak Yasin. Gus Yasin. Taj. Sayyiduna Muddatsir sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Muzammil sallallahu alaihi wasallam. Dua kata ini mananya hampir mirip, hampir sama. Wa asluhuma al-muddatsir wal mutazammil, ya, yaitu adalah al-mutalaffif fit tithar, orang yang kemulan, jadi kamil dari kemul ini. Ini ada yang di bawah apa? Turu apa? Selimut. Al-mutazammil bisyab, yang berlindung di dalam pakaian. Jadi ketika Kanjeng Nabi mendapatkan wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang datang katanya malaikat yang tidak pernah dia jumpai, Jibril itu. Nabi Muhammad derdek gitu, saking buktinya, saking takutnya, saking khawatirnya. Kemudian pulang, ya kan? Pulang di rumahnya disambut sama istri yang terkasih, Khadijah. Bukan Aisyah. Kalau Aisyah itu simbol poligami. Tapi Khadijah. Kalau Khadijah. Jadi meskipun Nabi tidak pernah menikahi ketika dua orang, Khadijah kan nggak pernah menikah. Ketika beliau meninggal baru Nabi menikah yang lain. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi? Dia ngedek zammiluni. Ya, selimutilah aku. Kadang mendredek itu. Turu, akhirnya diselimuti sama Khadijah. Saking anggernya turu, kemudian ayat berikutnya datang. Ya ayyuhal muzammil. Ayat berikutnya ada ya ayyuhal muddatsir. Kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Ojo turu klemak-klemek tok. Ingatlah pada Tuhanmu, ya kan? Bersihkanlah bajumu. Jaga jarak. Social distancing begitu itu saat perintahnya. Jadi, jangan turut alasannya ini kerja sholat ibadah di rumah harus kelemprot, nggak efektif, nggak produktif. Ya azual mudzammir kum tangi. Nah, tidak banyak-banyak. Nah itu ini nama yang melekat pertama kali. Ya Sayyiduna Muddatsir sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Muzammil sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ini sebetulnya karakter nama yang paling umum karena semua orang inilah hamba-hamba Allah. Tapi sebetulnya maknanya cukup berat. Abdullah. Ada yang namanya Abdullah di sini? Iqbal apa jenenge? Wah, cocok.
Kita gasane tak tuh iki. Ya, Abdullah itu sosok yang umum tapi maknanya cukup tinggi. Hamba-hamba Allah yang luar biasa. Ada sebuah hadis yang konon hadis atau tidak, wallahu alam. Hadis-hadisnya kalau maudhu ya tetap hadis lah. Jadi, man arafa nafsahu bil ubudiyati. Ya, faqad arafa rabbahu birrububiyati. Meskipun cukup pendek, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Maksudnya arafa nafsahu, ya, arafa nafsahu bil ubudiyah faqad arafa rabbahu birrububiyah. Itu adalah asyara annahu makhluk, ya, annahu makhlukun, ya, makhluk yang muzayyinun bitafdilin wa takrimin. Nabi diberi nama Abdullah itu, meskipun bapaknya juga Abdullah, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keagungan, wa huwa min kamalil insan, karena hidup fokusnya hanya untuk Allah, ibadah. Ya, abid, karena disebut sebagai penghamba Allah itu. Jadi itu apa namanya? Abdullah itu adalah nama yang menunjukkan kekhususan Nabi. Min samahu Abdullah, karena ibadahnya tidak ada lain, fokusnya hanya tertuju, orientasinya hanya fokus pada Allah. Semuanya menjadikan dia menjadi hamba Allah. Makanya ketika Nabi kakinya bengkak, kakinya abuh, gara-gara dia sujudnya lama, dikirnya panjang, wiridanya tiada henti, kaya sapa? Kaya sapa sing ngene kurang? Ana ning besongo begitu. Kabeh ya. Ya. Dikirnya luar biasa, pol-polan, tidak hentinya. Maka istrinya bertanya, kenapa kok engkau masih lakukan begitu ya Nabi? Padahal Allah menjaminmu masuk surga. Manusia nggak ada di muka bumi yang dijamin masuk surga kecuali hanya Nabi. Jawabannya hanya Nabi sederhana. Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Itu makna Abdullah yang sesungguhnya. Saya tidak senang kalau disebut sebagai hamba Allah yang syukur. Udah jaminan itu. Jadi syukur engkau untuk mertua sugih. Ya toh. Mertuane apa meneh sing nang Arab ki apa cita-cita mertuamu itu? Apa sapa? Kok noleh guru sini? Rizal. Mertua yang kamu dambakan seperti apa? Nah, sugih kowe sangu, mantune turu tok wis duwe duit. Ora usah kerja. Ya kan itu kan luar biasa. Tapi apakah syukurnya harus dengan begitu? Nah, maka harus ada mantu yang bersyukur. Nah, itu namanya nanti. Sayyiduna Habibullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya namanya adalah Habib. Habibullah. Nah, maka disebut dalam banyak kitab, kan? An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, inna Ibrahima Khalilullah. Nah, Nabi Ibrahim disebut dengan Khalilullah. Nah, wa Musa Najiyullah. Nabi Musa disebut dengan Nabi Najiyullah. Wa Isa ruhuhu wa kalimatuhu. Wa Adam istafahullah. Nabi Adam Nabi yang terpilih. Ala wa ana habibullahi fala fakhr. Kata Nabi. Pasti jangan ragu, ketahuilah saya ini orang yang paling dicintai oleh Allah, kekasihnya Allah, Habibullah fala fakhr. Tidak usah sombong, tapi qat'iyan, dobbiyan, itu pasti, tofaan. Jadi hadis ini menunjukkan makomnya yang luar biasa. Ya. Sayyiduna Sofiyullah sallallahu alaihi wasallam. Sofiyun artinya adalah khalisun.
kholaso. Artinya orang yang bersih, suci, mukhlis, ikhlas. Kholaso li sodiqihi, ada begitu. Ada yang kholisun, itu namanya adalah Sofiyullah. Sayyiduna Najiyullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya Najiyullah. Wa Najiyullah wa huwa min kalimatil munajat. Ya, berdoa. Ya, munajat, berharap. Ya. Wa huwa bimakna kalimullah. Sayyiduna kalimullahi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya adalah kalimullah. Maknahu wa kalimat wa kalamullah. Kalimat Lailatul Mi'raj misalnya, kalimullah dibacakan dalam Mi'raj, dibaca kalimullah. Itu kalimullah, firman-firman Allah. Sayyiduna khatam apa khatim ini? Khatimul Anbiya'i sallallahu alaihi wasallam. Pamungkas khatim, puncak, akhir, penutup para nabi, khatamun nabi. Jadi itu adalah khotim. Kalau khotam bil fathah artinya apa? Cincin. Cincin emas permata, itu cincin. Nah, cincin. Ya, wa huwa khatamin nabiyyin. Khotimul anbiya. Akhirnya para nabi. Bikasrita. Jadi dia adalah nabi-nabi yang cukup banyak, tapi terakhirnya adalah nabi Khotimur Rasul. Pemungkasnya para rasul, namanya Sayyiduna Khotimur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi yang namanya menjadi pamungkas. Sayyiduna Muhyi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menghidupkan, muhyi. Ya. Sayyiduna Muhyi. Al-Muhyi biidznillah. Jadi semuanya atas izin Allah. Sayyiduna Munajjin. Munajjin sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Munajjin sallallahu alaihi wasallam. Hampir sama dengan arti yang sebelumnya tadi. Bahwa sababu najati ummati fid dunya. Dia adalah sebab sukses. Berarti yang nabi yang mensukseskan umat-umatnya di dunia maupun di akhirat. Sayyiduna Mudzakir sallallahu alaihi wasallam. Innama anta mudzakir dalam ayat Al-Qur'an. Jadi itu tadzkir artinya pengingat. At-tadzkir wa huwa al-wa'du wat-tarhib wat-targhib. Jadi yang memberikan pepeling, tarhib maupun tarhib itu adalah fungsinya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi yang ada menjadi nama-nama besar itu. Sayyiduna Nasir sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Mansurun sallallahu alaihi wasallam. Nasir wal Mansur, ya, dua kata ini memiliki makna derivasi yang sama dari kata nasoro. Idza ja'an fathu ada ja'an nasru, kemenangan. Artinya kemenangan. An-nasir lillah, ya, bi'ilai kalimati. Mansurun karena nasir, ya, karena menang, dia menjadi mansurun, menjadi yang dimenangkan fi dunya wal akhirah. Jadi artinya dia fit dunya dimuliakan, di akhirat dimuliakan dengan kemenangan itu karena selalu melaksanakan perintah dan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyiduna Nabiyur Rahmah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidun Nabiyut Taubah sallallahu alaihi wasallam. Nabiyur Rahmah, nabi yang mengajarkan at-tarahim bainal ummah. Rahmah itu artinya apa? Rahmah adalah menyebarkan kasih sayang, saling menyayangi. Rahmah at-tarahim bainal ummah, di antara umatnya itu. Karena itu dijamin ruhama ubainahum dalam istilah Al-Qur'an.
disebut dengan orang yang saling mencintai, saling mengasihi di antara umat-umatnya. Nah, karena itu dia juga disebut sebagai sumber kasih sayang, inspirasi kasih sayang ada pada Kanjeng Nabi. Mirip karena itu dia berikutnya disebut dengan beliau disebut Nabi Taubah. Karena seluruh umatnya rojaat bihidayatihi sallallahu alaihi wasallam, semuanya mengharapkan doa, mengharapkan hidayah, bimbingan dan syafaatnya Nabi. Karena itu disebut dengan Nabi Taubah, Nabi sumber dari menjadikan tobat umat manusia. Sayyiduna Harisun alaikum. Nah, iki wong ngene. Anak wong jeneng Haris. Ustaz Haris Al-Muhasibi. Nah, Haris ini ada dalam surat apa itu? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Artinya apa? Ngrekso, njogo. Ya, orang yang jaga. Artinya adalah antahruso ala hudahum. Sebetulnya begitu. Menjaga agar umatnya tetap dalam hidayah, tetap dalam kebenaran. Orang jogo bal-balan. Karena itu penjaga gawang disebut dengan harisul marma. Penjaga gawang. Ya. Ada yang bendahara disebut dengan harisul fulus. Ya, haris yang jogo sama. Satpam itu ya haris. Maka kalau Pak Haris di B17 cocok fungsinya. Sebagai kiai juga sebagai pengawas. Tapi sebenarnya pengawas ibadah, pengawas ilmu, pengawas pada persoalan-persoalan yang terkait dengan bimbingan. Jadi bukan secara fisik. Nah, fisik itu. Sayyiduna ma'lumun sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna syahirun sallallahu alaihi wasallam. Maklum wa syahirun memiliki makna yang sama. Ya. Wa huwa al-ma'lumul ladzi la yahtaju ila ta'rifin. Ya, nek jenenge wis maklum, wis masyhur, wis terkenal, ora perlu lagi dijelaskan. La yahtaju ila ta'rif. Enggak usah dibutuhkan. Nah, enggak usah dibutuhkan misalnya. Dani. Butuh penjelasan enggak? Dani kok Dani? Oh, berarti kan nggak usah butuh penjelasan, nyebut langsung Denny. Berarti ada penggemarmu yang langsung waduk. Nah, ya syahir juga sama. Maklum wa syahir wal maklum. Wes padha ngertine. Nah, nggak usah dibantah penjelasan. Nabi juga begitu. Yang ketika disebut dengan Muhammad wal maklumus syahir. Maklum yang sudah masyhur, yang sudah diketahui. Wawa al-insan al-akhlak yang melikul akhlakul karimah yang luar biasa. Orang tidak perlu lagi bertanya banyak. Udah terkenal. Maklumun sallallahu alaihi wasallam, syahirun sallallahu alaihi wasallam, sayyiduna syahidun sallallahu alaihi wasallam, sayyiduna syahidun sallallahu alaihi wasallam. Syahid wa syahidun ismuhu. Ini juga banyak diikuti oleh nama-nama Allah dalam surat Al-Quran itu. Inna arsalnaka syahidan, menjadi saksi, nyekseni, menjadi bukti. Syahidan ala bi'tsatihim, syahidan ala risalatihim, risalah para nabi-nabi itu. Nabi Muhammad itu bukan nabi yang membuat syariat baru, ya. Turun di Mekah, Nabi ora gawe aturan, lang gawe ajaran anyar. Yang Nabi datang itu adalah datang dengan menyempurnakan syariat-syariat nabi-nabi terdahulu. Apalagi kemudian menyempurnakan dari bapak-bapaknya itu, keturunannya itu. Kalau dari Isa, Musa sampai pada Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam itu. Karena itu ini menjadi saksi syahidun wa sayyiduna mashhudun sallallahu alaihi wasallam. Sama as-syahid, ya, as-syahid bermakna syahadah. Yang kedua dia mengatakan syahadah. Mashhudun disaksikan, dipersaksikan. Syahadatuhu lillah. Jadi syahadatu li Rasulillah. Jadi ada yang mengatakan syahadah
syahidun, masyhudun, wa syahidun. Maknahu juga dikatakan al-alimu, wal-alimu, wal-alamu, wal-alimu. Artinya wong sing ngerti. Jadi masyhudun bi ilmihi wa bi af'alihi wa bi kulli syai'in yamliku. Jadi itu namanya. Yang terakhir, Sayyiduna Bashirun sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Mubashir sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Nadhirun sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Mundhirun sallallahu alaihi wasallam. Nama 3, 2, 4 tadi syahid, Bashirun, Mubashir, Nadhirun wa Mundhirun. Itu memiliki makna yang mirip. Ana atau inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Artinya podo. Saya datang kata Nabi menjadi saksi, menjadi pepeling, pengingat hal-hal yang ada. Inna arsalnaka illa mubasyiran wa nadhira. Innama anta nadhirun. Jadi artinya sama, pepeling itu. Al-mubasyarah, al-basyarah adalah al-ikhbar bima yasur. Basyir pakai shin, Bashir, Mbak Bashir, nah, sir, nah, Mbak Bashir, al-basyarah adalah al-ihbar bima yasur, kabar yang menggembirakan. Bashirun itu namanya kabar yang menggembirakan. Jadi sumiyat bidzalika li ta'athuril basyarah, disebut Bashir karena dia membawa kabar gembira yang disebarkan itu. Nah, beda dengan makna yang lain, al-indar, nadhirun, indar, al-ikhbar amma yakhafu wa yahdar. Ya, berita yang mengkhawatirkan, yang menakutkan, yang ngelingno sing rondo Allah. Nah, karena itu disebut dengan nadhirun, al-mundhirun, yang menjadi pepeling. Mundhirunnya pakai zal ya, bukan pakai dot. Kalau pakai dot artinya apa? Nadhoro, melihat. Kalau mundur pakai itu wong sing ahli nginceng mundur. Nah, jadi sampai keliru Pak Mundir wong sing ahli nginceng berarti naudoro. Nah, orang yang ahli melihat gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita baca surat Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.